Kadang kita sering banget punya keinginan besar untuk mulai sesuatu. Entah itu olahraga, belajar hal baru, ngerjain proyek, atau sekadar bikin rutinitas lebih sehat. Tapi di kepala, selalu muncul alasan-alasan yang bikin kita akhirnya nggak bergerak juga. Pernah ngerasa gini? Bangun pagi, semangat, udah bilang ke diri sendiri, hari ini gue mulai. Tapi begitu lihat jam, tiba-tiba kepikiran, kesiangan dikit, besok aja deh. Biar sekalian lebih maksimal. Akhirnya, batal. Alasan kecil yang kita bikin sendiri seringkali terdengar masuk akal. Padahal, kalau dipikir lebih jauh, itu cuma cara kita menunda. Kayak otak kita jago banget bikin pembenaran supaya tetap nyaman di zona yang sekarang. Misalnya, ada yang bilang, belum siap. Siap itu kapan? Kalau nunggu siap dulu, bisa. Bisa kita nggak bakal pernah jalan. Karena kenyataannya, rasa siap itu muncul justru setelah kita mulai. Atau alasan klasik lainnya, nanti kalau udah punya waktu luang. Padahal, waktu luang itu bukan datang sendiri, tapi harus kita sisihkan. Kalau terus nunggu, yang ada malah waktu habis untuk hal-hal kecil yang gak ada ujungnya. Ada juga alasan, belum punya alat lengkap. Misalnya, mau mulai olahraga, tapi mikir, belum punya sepatu lari bagus. Mau bikin konten, tapi bilang, kamera masih seadanya. Padahal, banyak orang yang sukses justru berawal dari alat sederhana. Kita sering lupa bahwa alasan itu nggak selalu fakta. Alasan itu lebih sering jadi tameng buat diri kita, supaya nggak merasa bersalah karena nggak bergerak. Jadi, kita merasa seolah punya alasan kuat, padahal cuma akal-akalan. Dan yang lebih parah, semakin sering kita bikin alasan, semakin jago kita nyari pembenaran. Lama-lama, jadi kebiasaan. Sampai-sampai, sebelum mulai pun, kita udah siapin alasan cadangan di kepala. Lucunya, kadang alasan yang kita bikin sebenarnya lebih capek daripada kalau langsung mulai. Contoh, mau olahraga 10 menit, tapi mikir dan menunda bisa setengah jam sendiri. Akhirnya nggak jadi juga, malah rugi waktu. Kalau dipikir lagi, alasan itu sebenarnya tanda kita lagi takut. Takut gagal, takut gak konsisten, takut hasilnya gak sesuai harapan. Jadi kita pilih aman dengan gak mulai, sambil pura-pura sibuk bikin alasan. Padahal, gak mulai itu sama aja dengan gagal sejak awal. Karena kita gak pernah ngasih kesempatan buat diri sendiri mencoba. Mau sebagus apapun rencananya, kalau cuma di kepala, tetap gak akan ada hasilnya. Kebiasaan nyari alasan juga bikin kita ketagihan. Sekali berhasil menghindar, kita merasa lega. Tapi di sisi lain, itu bikin mental kita makin lemah. Karena besok-besoknya, kita akan pakai pola yang sama lagi. Semakin lama ditunda, semakin berat buat mulai. Kayak bola salju, yang awalnya kecil, tapi makin besar karena terus digulirkan. Alasan yang awalnya sepele, lama-lama jadi penghalang besar buat diri sendiri. Ada pepatah, alasan itu jembatan menuju penundaan. Dan penundaan adalah pintu ke rasa menyesal. Coba deh ingat, berapa banyak hal yang sampai sekarang belum kamu mulai, padahal udah kepikiran bertahun-tahun lalu. Kalau kita terus nunggu momen yang sempurna, percayalah, itu nggak akan pernah datang. Karena hidup ini selalu ada kekurangan, selalu ada distraksi, selalu ada hal lain yang bikin kita mikir belum pas. Yang sebenarnya kita butuhkan bukan alasan, tapi keberanian kecil untuk bergerak. Satu langkah aja dulu. Karena begitu langkah pertama diambil, langkah-langkah berikutnya bakal lebih gampang. Jangan tunggu semua rapi dulu baru mulai. Justru mulai dulu, biar semuanya bisa dirapikan sambil jalan. Karena pengalaman nyata itu jauh lebih berharga daripada nunggu kondisi ideal yang gak pasti. Kalau kamu merasa masih suka nyari alasan,
Itu wajar banget. Semua orang pernah ada di fase itu. Tapi jangan biarkan alasan-alasan itu menguasai hidupmu terlalu lama. Coba tanyain ke diri sendiri. Kalau gue terus bikin alasan, setahun lagi hidup gue bakal berubah nggak? Kalau jawabannya nggak, berarti sekarang saatnya berhenti mencari alasan. Lebih baik mulai sekarang dengan apa yang ada, daripada nunggu sempurna tapi nggak pernah jalan. Karena hasil besar itu sering lahir dari langkah kecil yang kelihatan sepele. Konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak pernah benar-benar mulai. Ingat, alasan cuma kedok. Yang kita butuhin sebenarnya bukan alasan baru, tapi aksi nyata. Karena sekali udah jalan, kita bakal sadar kalau ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Kalau ngerasa capek nyari alasan, itu tandanya kamu udah siap untuk mulai. Karena capeknya lebih besar daripada tantangan buat bergerak. Itu sinyal bahwa waktunya action. Kadang kita mikir, nanti kalau udah mulai, gue takut berhenti di tengah jalan. Tapi coba pikir terbalik. Kalau nggak mulai, kamu bahkan nggak punya jalan untuk ditempuh. Lebih baik mulai, gagal, lalu belajar. Daripada nggak mulai sama sekali dan nyesel di kemudian hari. Karena penyesalan terbesar biasanya datang dari hal-hal yang gak pernah kita coba. Bahkan langkah paling kecil pun lebih berarti daripada alasan terbesar yang terdengar logis. Karena langkah kecil bisa berkembang jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa mengubah hidup. Kalau masih ragu, ingat aja, gak ada orang sukses yang bilang mereka berhasil karena alasan. Mereka berhasil karena berani memulai, walau awalnya penuh ketidakpastian. Kita semua punya kecenderungan untuk nyari aman. Tapi zona nyaman itu nggak akan bikin kita maju. Justru dengan keluar sedikit demi sedikit, kita bakal tahu kemampuan kita lebih besar dari yang dibayangkan. Alasan seringkali jadi musuh diam-diam yang paling berbahaya. Karena dia nggak kelihatan jahat, malah kelihatan masuk akal. Tapi diam-diam, dia nyolong waktu dan kesempatan kita. Kalau kamu sadar sering kebanyakan alasan, jangan terlalu keras menyalahkan diri. Sadari aja, lalu mulai perbaiki dengan langkah kecil. Jangan langsung ingin berubah besar, karena itu malah bikin alasan baru muncul. Hari ini, coba aja ambil satu langkah yang kamu tunda-tunda. Entah itu buka buku, nyusun ide, atau sekadar catat target. Hal kecil ini bisa jadi pintu buat gerakan lebih besar. Dan kalau besok alasan muncul lagi, ingat aja tujuanmu. Tulis di tempat yang gampang dilihat. Biar setiap kali mau nyari alasan, kamu diingatkan kenapa kamu harus jalan. Nggak ada yang salah dengan mulai pelan. Yang salah adalah nggak pernah mulai sama sekali. Karena waktu terus berjalan, dan kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Bahkan kalau langkahmu masih goyah, itu tetap lebih baik daripada berdiri diam. Karena setiap langkah goyah akan melatihmu jadi lebih stabil. Jangan tunggu sampai kamu siap sempurna. Mulai aja sekarang, biar proses yang bikin kamu siap. Karena perjalanan itu justru yang menguatkan mental dan kemampuan. Setiap kali kamu pengen bikin alasan, tanyakan ini. Apakah alasan ini benar-benar penting? Atau cuma cara gue kabur dari tanggung jawab? Jawaban jujurmu akan menentukan jalanmu. Kalau memang pengen berubah, gak ada jalan lain selain mulai. Mau kecil atau besar, yang penting ada aksi nyata. Karena aksi itulah yang bikin kamu berbeda dari kemarin. Jangan sampai alasan yang kamu bikin hari ini jadi cerita penyesalan besok. Lebih baik mulai dengan sedikit keberanian daripada berhenti dengan 1000 alasan. Hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak rencana, tapi siapa yang paling berani memulai. Karena hanya mereka yang berani mulai, yang bisa benar-benar sampai. Dan ingat, alasan akan selalu ada, tapi kesempatan gak selalu menunggu. Jadi pilihannya ada di tanganmu, terus bikin alasan, atau akhirnya benar-benar jalan. Kalau kamu capek nyari alasan, itu tandanya saatnya mulai. Karena yang kamu butuhkan bukan kata-kata pembenaran lagi, tapi langkah nyata yang bikin hidupmu bergerak maju. Mulailah hari ini, sekarang juga, sekecil apapun. Karena satu langkah kecil itu bisa mengalahkan 1000 alasan yang terdengar masuk akal. Pada akhirnya, pilihan ada di kamu. Mau hidupmu dikendalikan alasan, atau dikendalikan aksi.
Karena hanya aksi yang bisa bikin perubahan nyata. Jadi, jangan tunggu lagi. Berhenti nyari alasan. Mulai sekarang. Karena besok mungkin kamu bakal nyesel. Kenapa nggak mulai lebih cepat?